Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 8. Jika Tuan Yuan jodohku, satukanlah kami. 3 hari setelah pemakaman ibunya, Kania berencana untuk kembali ke kota B. Izin cuma 3 hari pada Raka membuat Kania harus menggunakan waktu 3 hari itu sebaik mungkin, walau sebenarnya dia masih dirundung duka atas kepergian ibunya. Ridwan, tolong jaga Andi dengan baik. Sekarang kitalah yang menjadi pengganti ibu. Jika ada apa-apa, segera kabari kakak. Dan jangan lupa, sholat dan meminta perlindungan pada Allah. Kania membelai pucuk kepala Andi, yang saat itu duduk di sampingnya sambil menunduk. Kania berdiri dari tempat duduknya, lalu mengambil ransel yang sengaja dia letakkan di atas sofa. Ridwan dan Andi mengantar kepergian Kania. Setelah Kania sudah masuk ke dalam taksi, keduanya pun kembali masuk ke dalam rumah. Perjalanan Kania kembali dimulai. Jarak antara kota A ke kota B menempuh waktu yang cukup lama, kira-kira 10 jam lamanya, bila menggunakan jasa bus. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Kania tiba juga di depan kos dengan jasa ojek langganannya. Kania segera masuk ke dalam kos setelah membayar jasa sang pengemudi ojek. Akhirnya sampai juga. Kania membaringkan tubuhnya di atas pembaringan. Sedikit demi sedikit, Kania menutup mata hingga masuk ke dalam alam mimpi. Hembusan angin pagi dan juga suara azan menggema di masjid membuat Kania terbangun dari tidur lelapnya. Kania berdiri dari tempat tidur dan melangkah ke arah kamar kecil. Ada sekitar 15 menit Kania di dalam sana, hingga dia kembali keluar dan langsung menuju ke arah lemari pakaian. Kania mengeluarkan mukena dan juga sajadah di dalam sana. Kania melaksanakan sholat subuh dengan sangat hikmat, hingga dia terlihat berdiri dan kembali ke arah lemari pakaian untuk menyimpan sajadah dan juga mukena seperti tadi. Sedikit demi sedikit, waktu terus bergulir, hingga tidak terasa matahari sudah menampakkan wajahnya di ufuk timur. Kembali Kania keluar dari dalam kos dan tidak lupa mengunci pintu. Pak Herman, ojek langganannya pun sudah siap mengantar Kania ke restoran tempat dia bekerja. Motor melaju dengan kecepatan sedang menuju ke arah restoran. Butuh beberapa menit saja hingga Pak Herman membelokkan kendaraannya masuk ke dalam halaman restoran. Pak, terima kasih atas tumpangannya dan ini ongkosnya. Kania menyerahkan beberapa lembar uang kertas pada Pak Herman. Sama-sama Nona. Bila Nona Kania ingin kemana-mana, jangan lupa untuk menghubungi Bapak. Bapak siap mengantar kemanapun Nona Kania ingin pergi. Baik Pak, kalau begitu Kania masuk dulu dan hati-hati di jalan. Sepeninggal Kania, Pak Herman pun ikut pergi meninggalkan tempat itu. Sama seperti biasa, suasana restoran masih terlihat sepi. Hanya Pak Joni yang terlihat sedang menyiram bunga-bunga yang ada di sekitar restoran itu. Sebelum duduk di bagian kasir, Kania menyapu lantai terlebih dulu. Walau sebenarnya itu sudah bukan tugasnya lagi setelah Raka menunjuknya sebagai kasir menggantikan karyawan lain yang sedang cuti. Satu persatu karyawan dan juga para koki mulai berdatangan, masuk dan menjalankan tugas mereka masing-masing. Demikian pula yang dilakukan Kania kembali ke meja kasir, membersihkan meja dan juga menyusun berkas yang ada di sana. Dari arah pintu masuk, tampak Geo datang dan langsung menuju ke arah meja yang dikhususkan untuk mereka bertiga. Hai, kamu, kesini sebentar.
panggil Geo pada Kania yang saat itu sedang sibuk menata lembar demi lembar kertas di atas meja. "Apa Anda memanggil saya?" tunjukkannya pada dirinya. "Iya, siapa lagi?" balas Geo. Kania segera berjalan mendekati Geo. "Apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Kania yang sudah berdiri di depan Geo. "Apa benar kamu dan Yuan sepakat akan menikah minggu depan?" Kania hanya bisa diam sambil meremasi jari jemarinya. "Kenapa hanya diam? Ini murni kinanmu atau kenapa kamu menanyakan itu pada calon istriku? Sekarang kamu boleh pergi." Yuan tiba-tiba saja datang dari arah belakang. Kania segera memutar badan dan melangkah ke arah meja kasir. "Sepertinya ada yang kalian sembunyikan dariku. Kemarin jelas-jelas Kania menolakmu. Tetapi kenapa tiba-tiba saja dia langsung menerima lamaranmu? Itu rahasia Tuhan. Kita tidak tahu apa rencananya untuk kita hari ini, esok, dan seterusnya. Yang jelasnya sahammu yang 30% itu sudah jadi milikku." Yuan tersenyum lalu duduk di tempatnya biasa. Dia hanya bisa pasrah. Dia harus merelakan 30% sahamnya pada Yuan yang jumlahnya tidak main-main hanya karena sebuah permainan yang tidak masuk di akal. Tidak lama kemudian muncul Raka dari arah pintu dan langsung mendekati mereka berdua. "Sepertinya hari ini harimu kurang menyenangkan, Geo." Raka ikut duduk. "Tentu saja, soalnya sahamnya yang ada di restoran ini dan juga yang ada di perusahaanku semuanya sudah dia berikan padaku. Aku sungguh beruntung sudah memiliki sahabat sepertinya." Kembali Yuan tersenyum, lalu menyilang kedua kakinya membentuk huruf X. "Kamu serius, Geo? Kamu menyerahkan cuma-cuma sahammu sebanyak itu pada Yuan?" tatap Raka pada Geo dengan ekspresi sedikit kaget. Geo hanya mengangguk tanda mengiyakan pertanyaan Raka. "Minggu depan, kalian datanglah ke mansion untuk menyaksikan pernikahanku dengan Kania. Walaupun hanya pernikahan sederhana, yang penting sah di mata agama dan hukum." Kembali Yuan tersenyum memandang Geo dan Raka. "Apa? Kenapa secepat itu kalian mau menikah? Kamu pasti bercanda, Yuan." Seketika Raka berdiri dari tempat duduknya. "Apa kamu pernah mendengarku bercanda? Apalagi ini tentang masa depanku. Kalian berundinglah dan pikirkan kado apa yang akan kalian bawa saat pesta pernikahanku nanti bersama Kania." Yuan meninggalkan Geo dan Raka yang masih duduk terdiam. Yuan terus melangkah hingga langkah kakinya terhenti di depan meja kasir di mana Kania sedang duduk di sana sambil mencatat pesanan makanan dan minuman para tamu restoran. "Kania, jika kedua orang itu bertanya padamu, kenapa secepat ini kamu menerima lamaranku? Bilang saja padanya kalau kita berdua sudah saling menyayangi. Paham? Aku paham dan juga mengerti." "Bagus, gadis pandai." Yuan kembali tersenyum lalu segera berbalik dan langsung keluar dari dalam restoran itu. "Ya Tuhanku, tabahkanlah hatiku menghadapi cobaan ini. Jika Tuan Yuan benar-benar jodohku, maka tanamkanlah rasa suka dan sayang dalam hati kami berdua. Amin," ucap Kania memandang kepergian Yuan. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.